Ini adalah part 5, sekaligus final part dari seri Epstein Files. Kita sudah bahas dari apa itu dokumennya, siapa saja yang disebut, gimana cara cek isinya, sampai dampaknya ke politik dan media. Sekarang, kita tutup dengan kesimpulan besar dan pelajaran penting buat kita semua sebagai penonton di era internet. Segmen 1, ringkasan singkat perjalanan seri ini. Di part 1, kita bahas apa itu Epstein Files dan kenapa bisa viral. Di part 2, kita kupas nama-nama yang muncul dan kenapa konteks itu penting. Di part 3, kita belajar cara baca dokumen dan verifikasi info biar gak ketipu hoax. Dan di part 4, kita lihat dampaknya ke politik, hukum, media, dan opini publik. Kalau dirangkum dalam satu kalimat, ini bukan cuma soal satu kasus, tapi soal cara kita memperlakukan informasi di era digital. Segmen 2, kesimpulan besar dari Epstein Files. Ada 3 kesimpulan besar yang bisa kita tarik. Pertama, dokumen besar tidak otomatis berarti kebenaran sederhana. Arsip itu kompleks, penuh konteks, dan butuh dibaca dengan hati-hati. Kedua, menyebut nama tidak sama dengan membuktikan kesalahan. Di dunia hukum, yang menentukan itu bukti dan proses, bukan viral. Ketiga, di era media sosial, narasi sering lebih cepat menyebar daripada fakta. Dan kalau kita nggak hati-hati, kita bisa ikut menyebarkan kesimpulan yang salah. Epstein Files membuka banyak pertanyaan penting, tapi jawabannya nggak bisa dicari lewat potongan screenshot dan judul sensasional. Segmen 3, pelajaran penting buat kita sebagai penonton digital. Dari semua ini, ada beberapa pelajaran praktis buat kita. Jangan cepat percaya cuma karena viral. Biasakan cari sumber asli, bukan cuma potongan konten. Pisahkan fakta, opini, dan narasi yang digiring. Dan yang paling penting, jangan biarkan emosi jadi satu-satunya kompas kita saat menilai berita. Di internet, semua orang bisa jadi penyebar informasi, tapi itu juga berarti semua orang punya tanggung jawab. Segmen 4, kenapa seri seperti ini penting? Kasus seperti Epstein Files akan terus ada di masa depan. Entah namanya apa, entah bentuknya apa. Yang berubah cuma satu, kecepatan dan cara informasi itu menyebar. Kalau kita mau jadi masyarakat digital yang lebih dewasa, kita perlu lebih sabar membaca, lebih kritis menilai, dan lebih bijak menyimpulkan. Bukan supaya kita jadi nggak peduli, tapi supaya kita peduli dengan cara yang benar. Terima kasih sudah ngikutin seri Epstein Files dari part 1 sampai part 5. Kalau seri ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Bukan buat bikin panik, tapi buat bikin kita semua lebih melek informasi. Tulis di komentar, topik besar apa lagi yang pengen kita bedah bareng dengan cara yang tenang, kritis, dan masuk akal. Sampai ketemu di video berikutnya. Kalau kamu suka fakta seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena masih banyak fakta Indonesia lain yang bakal bikin kamu tercengang.